Pernah nggak kamu merasa sekolah itu lebih mirip pabrik? Kita masuk jam 7, pulang jam 3. Duduk, dengar, catat, kerjakan tugas. Dari SD sampai kuliah, polanya sama. Patuh, ikuti aturan, jangan banyak tanya. Seolah-olah, sekolah bukan tempat melahirkan pemikir, tapi tempat mencetak pekerja yang patuh. Dan anehnya, kita semua menerimanya begitu saja. Di video ini, gua bakal bahas kenapa sekolah menciptakan pekerja, bukan pemikir. Tonton sampai habis, biar lu dikasih paham lebih dalam. Sistem ini bukan kebetulan. Kalau kita lihat ke belakang, pendidikan modern Indonesia banyak diwariskan dari Belanda. Pada masa kolonial, Belanda hanya membuka sekolah untuk segelintir orang. Tujuannya jelas, mencetak pegawai rendahan yang bisa bantu administrasi kolonial. Mereka tidak butuh bangsa Indonesia yang kritis. Mereka hanya butuh tenaga kerja murah yang tahu baca, tulis, dan hitung. Dan pola itu terbawa sampai sekarang. Sekolah jadi sarana menyiapkan tenaga kerja, bukan melahirkan pemikir. Warisan kolonial itu ternyata masih hidup, meski kita sudah merdeka puluhan tahun. Sekarang, kurikulum kita sudah berganti berkali-kali. Ada kurikulum 1994, KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan sekarang Merdeka Belajar. Tapi pertanyaannya, apakah semangatnya berubah? Atau hanya berganti baju, tapi isinya sama? Coba kita ingat pengalaman kita di sekolah. Berapa banyak pelajaran yang benar-benar dipakai di kehidupan nyata? Kebanyakan hanya menghafal rumus, menghafal definisi, menghafal pasal. Di atas kertas, itu disebut ilmu. Tapi di kepala siswa, itu hanya jadi beban. Makanya, banyak orang bilang sekolah cuma bikin stres. Dan setelah lulus, mereka sadar, yang penting itu ijazah, bukan ilmu. Sekolah akhirnya jadi jalur produksi. Siswa masuk, diproses, diberi nilai, lalu keluar dengan ijazah. Ijazah itulah tiket untuk masuk ke pasar kerja. Kalau kita lihat data, masalahnya makin jelas. Laporan PISA Program for International Student Assessment menunjukkan Indonesia masih ada di peringkat bawah dalam hal literasi, matematika, dan sains. Artinya, meskipun anak-anak kita belajar bertahun-tahun, hasilnya tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Lalu ada data dari BPS tahun 2023, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai hampir 900.000 orang. Ironis kan? Orang sekolah tinggi-tinggi, tapi justru lebih banyak menganggur. Ini menunjukkan satu hal, sekolah kita tidak otomatis membuat orang siap hidup. Sekolah hanya membuat orang siap ikut aturan. Dampaknya besar, bukan cuma di kelas, tapi di seluruh masyarakat. Kita jadi generasi yang lebih takut salah, daripada berani bertanya. Anak-anak dibiasakan untuk menghafal, bukan memahami. Kritis dianggap membangkang. Kalau kamu banyak nanya, berarti kamu kurang ajar. Akhirnya, kita tumbuh jadi orang yang lebih sibuk cari aman, daripada mencari kebenaran. Orang tua pun ikut larut. Mereka lebih bangga kalau anak cepat dapat kerja dengan gaji tetap. Jarang ada yang bangga kalau anaknya kritis, berani berbeda, atau punya mimpi besar. Hasilnya, bangsa kita penuh dengan pekerja keras yang patuh, tapi minim pemikir yang berani melawan arus. Padahal, di beberapa negara lain, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia utuh. Ambil contoh Finlandia. Di sana, tidak ada ujian nasional. Anak-anak tidak dijejali puluhan mata pelajaran. Yang ditekankan adalah kreativitas, kebahagiaan, dan berpikir kritis. Hasilnya, anak-anak Finlandia punya tingkat literasi tinggi, tapi tetap punya kehidupan sosial yang sehat. Atau Jepang. Di sekolah dasar, anak-anak diajari membersihkan kelasnya sendiri. Tujuannya bukan sekadar kebersihan, tapi membentuk tanggung jawab sosial. Bandingkan dengan kita, siswa dijejali hafalan, tapi jarang diajak mikir soal kehidupan. Kalau kita ingat masa sekolah kita dulu, berapa banyak pelajaran yang benar-benar kita pahami, bukan sekadar hafal, berapa banyak guru yang mendorong kita bertanya, bukan cuma mendikte jawaban. Mungkin kita masih ingat, ketika salah menjawab di depan kelas, teman-teman menertawakan. Sejak itu, banyak siswa lebih memilih diam. Lebih baik aman daripada salah. Itu sebabnya, sekolah kita jarang melahirkan penanya. Yang lahir adalah penghafal.
Dan kalau kita lihat lebih luas, sistem ini menguntungkan siapa? Sistem pendidikan yang mencetak pekerja, patuh, cocok sekali untuk dunia industri. Perusahaan butuh pegawai yang disiplin, bukan kritis. Negara butuh rakyat yang manut, bukan banyak protes. Jadi, jangan-jangan sekolah memang sengaja didesain begitu. Bukan gagal mencetak pemikir, tapi memang tidak mau mencetak pemikir. Jadi menurutmu, apakah sekolah di Indonesia gagal mencetak pemikir? Atau sejak awal memang sengaja didesain begitu? Tuliskan jawabanmu di komentar. Karena mungkin jawabanmu lebih penting daripada isi video ini.